boleh nggak Pak mendoakan Pak Prabowo dan pemerintahan semuanya soleh, soleh, Nah, soleh, ya mendoakan soleh, bener-bener. boleh, boleh saja. Bahkan mendoakan pemimpin yang zalim sekalipun kita dibolehkan. Semoga dia kembali ke jalan yang benar. Semoga dia lebih berpihak kepada rakyat. Semoga dia bersikap adil. Semoga dia tidak lagi berperilaku zalim. Nah, itu kita doakan. Karena menolong orang itu kata Nabi, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang dizalimi kita tolong, itu sudah jelas, kita tahu. Kita tolong mereka, kita bantu mereka, kita sokong mereka, kita berikan kekuatan kepada mereka, kita kasih ketabahan kepada mereka. Itu orang yang dizalimi. Bagaimana menolong orang yang zalim? Maka kata Nabi, menolong orang yang zalim itu adalah ya khud yadahu. Nah, ambil tangannya. Kalau dia lagi punya tangan mau berbuat sesuatu yang akan berakibat menzalimi banyak orang, maka dengan kita pegang tangannya, dia tidak lagi bisa berbuat. Kita tahan senjatanya, kita tahan kalau udah pegang pisaunya, itu namanya menolong dia. Karena kalau kita biarkan dia terus dengan senjatanya, dia akan terus berbuat zalim kepada orang banyak. Jadi orang yang zalim saja boleh ditolong, boleh didoakan. Apalagi orang yang masih tengah-tengah ini. Ya, kayak Ibu bilang Prabowo, yang mungkin dia masih tengah-tengah, masih ya kelihatan ada keberpihakannya kepada rakyat, walaupun ada beberapa hal yang mengecewakan rakyat juga. Ya, kita doakan semoga betul-betul dia bisa berpihak kepada rakyat dengan baik. Ya barangkali sudah waktunya kita merasakan kehidupan yang lebih baik di samping kehidupan yang semakin terpuruk selama ini. Ya. Ya. Terkait dengan ayat 77 sampai 79. Ya, dari situ kan disampaikan terutama yang 79-nya ini yang jadi pertanyaan itu. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ini maksudnya Al-Quran yang sekarang kita baca ataukah yang ada di Lauhul Mahfudz gitu. Kenapa yang kecuali orang-orang yang disucikan gitu. Apakah kita yang kalau misalnya ini adalah kitab yang memang ada di rumah kita masing-masing, Quran ada kita masing-masing, apa kita termasuk orang yang disucikan atau bagaimana nih Pak Ustadz? Iya, terima kasih. Begini, yang pertama, semua mufassir sepakat bahwa tafsir ayat ini ketika Allah membahasakan kalimat ayat 77, innahu Qur'anun karim, sesungguhnya itu adalah benar-benar Quran yang mulia. Semua sepakat bahwa yang dimaksud itu adalah Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Karena bunyi ayat berikutnya adalah fi kitabim maknun, ya itu tempat yang mahfuz, yang terpelihara, ya. Jadi huwa mahfuzun, ya, wa masunun fil lauhil mahfuz indallah. Ya. Kemudian, ya, yang ketiga, kalimatnya di ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Mutahharun itu adalah para malaikat. Kalau kita manusia yang suci itu namanya bukan mutahhar, tapi mutatahhir. Kalau kita mutatahhir, makanya doa kita waktu mau wudu, setelah berwudu maksud saya. Iya. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minat mutatahhirin. Kalau manusia suci itu mutatahhirin, bukan mutahharin. Kalau mutahharin itu malaikat yang suci. Jadi jelas yang dimaksud ini adalah Al-Qur'an yang di Lauh Mahfuz. Namun demikian, ya, semua juga sepakat para ulama kalau Al-Quran yang di Lauh Mahfuz seperti itu saja dihormati, tidak disentuh kecuali oleh para malaikat yang Allah sucikan itu, maka Al-Quran yang ada di dunia pun sudah sepantasnya juga kita hormati, kita sucikan, karena ada hadis Nabi yang mengatakan, ya, wa alla yamassal Qur'anu wa alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Ini dalam sebuah hadis. Ini hadis dari Amru bin Hazm. Ya, hadis ini ada dalam kitab Jami' al-Usul. Ya,
Juga dalam kitab Muwatta Imam Malik ya, itu tentang amrul wudu, berwudu. Jadi sebaiknya karena aturan adalah yang di dunia ini mushaf, kalau mushaf ini itu kita sikapi dengan seperti penghormatan malaikat kepada Quran di Lauh Mahfuz. Yakni sebaiknya kita ada air wudu ketika akan menyentuh mushaf Al-Quran. Nah, kalimatnya adalah la yamassal Qur'ana illa tahir. Ini hadisnya. Jadi disunahkan. Memang ada yang mewajibkan itu, tapi sekelompok ulama yang sedikit, yang kecil. Tapi ulama yang banyak, jumhur, itu berpendapat lebih baik sunnahnya Al-Quran itu disentuh dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan kita berwudu. Maka dari itu, wanita yang dalam keadaan haid sebaiknya juga tidak menyentuh Al-Quran yang mushaf itu. Bukan yang di HP. Kalau HP ini beda dengan Al-Quran yang mushaf. Kalau HP ini masih isinya ada yang abu-abu macam-macam. Makanya membaca Al-Quran yang di mushaf dan Al-Quran yang di HP ada perbedaan. Kalau Al-Quran yang dalam mushaf, kita bacanya itu seolah kita membaca Quran yang dibaca oleh para malaikat yang menyentuh Quran yang di Lauh Mahfuz itu, kecuali mereka. Nah, kalau kita Quran yang di dunia, yang lembaran itu kita baca, inilah yang kita hormati lembarannya itu. Nah, kalau HP itu isinya masih macam-macam. Dia baru jadi Al-Quran kalau kita buka aplikasi Al-Quran. Kita buka aplikasi yang lain, maka dia juga aplikasi yang lain. Makanya para ulama tetap berpendapat yang lebih utama membaca Al-Quran dari mushafnya langsung dibandingkan melalui HP. Untuk wanita haid, HP masih bisa mereka pegang karena dia tidak memegang lembaran suci. Dia memegang alat elektronik. Itu dianggapnya begitu. Nah, kalau Al-Quran yang lembaran itu yang dihormati, yang dijaga, seperti Al-Quran di Lauh Mahfuz dijaga atau tidak disentuh kecuali orang-orang yang distitusikan, yaitu para malaikat. Jadi di situ perbedaannya, karena ada mutahhar. Nah, di situ kalimat mutahharun itu adalah para malaikat. Kalau manusia kalimatnya mutatahhirin atau mutatahhirun. Itu begitu. Iya. Itu barangkali. Wallahu a'lam. Sekarang kan lagi banyak mulai masuknya bantuan-bantuan ke Gaza, Pak Ustadz ya. Bahkan saat ini juga ada semacam diorganisir gitu terkait dengan pengiriman bantuan serentak menggunakan kapal gitu. Ada 44 negara yang bergabung gitu. Nah, ini kan ya mereka kan pasti ya dari bantuannya sendiri butuh operasional apa segala macam yang pastinya besar, dan mungkin juga nggak tahu juga siapa saja yang sudah mengirim atau sudah berapa yang terkumpulkan gitu. Nah, tetapi di satu sisi di lingkungan kita sendiri ini juga ya ada juga yang banyak membutuhkan juga gitu, Pak Ustadz ya. Nah, ini kalau kita lihat, ya kalau kita misalnya tidak membantu ke Gaza, kita bisa berpikir juga, oh ada banyak orang lain di dunia ini yang membantu ke Gaza gitu. Kalau misalnya di lingkungan kita juga kita bisa berpikir kalau ya selain kita juga nanti insya Allah ada lagi orang yang membantu gitu. Nah, kalau dalam kayak begini itu sebenarnya mana yang lebih utama untuk dibantu itu Pak Ustadz? Kalau melihat secara urgensinya. Baik. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang saya kira sangat baik ya dalam konteks kita beramal ya, bersedekah ya, atau berinfak. Begini, pada dasarnya dalam Al-Quran itu tuntunannya buat kita yang sering dibaca oleh para khatib Jumat di waktu menutup khutbah. Kalau masih ingat kalimatnya begini. Ini ayat Al-Quran sebetulnya surat An-Nur ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu pedoman dasarnya. Kata Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan. Ini kata-kata ya'muru kepada siapapun. Beda dengan di ayat yang lain, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya.
Itu adalah perintah Allah kepada yang menerima. Tapi dalam konteks ayat ini, surat An-Nahl ayat 90, ini bersifat umum. Siapapun kita yang mengaku muslim, baik menerima amanah ataupun tidak, tetap diperintahkan untuk bersikap yang seperti ini. Yang pertama adalah, kata Allah, ya'muru bil adli. Allah perintahkan bersikap adil. Nah, kemudian ihsan, bersikap ihsan. Nah, yang ketiga ini yang kita coba soroti. Wa ita idil qurba. Hendaklah kita berbuat baik, menolong, membantu orang yang terdekat dengan kita. Dalam konteks ini, kalimat kita idil qurba adalah orang yang paling dekat dengan kita. Itu yang lebih utama. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika bandingannya adalah pertolongan atau infak sedekah kepada orang lain itu, ya, itu Nabi sempat mengatakan begini, ya. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Itu kata Nabi. 1 dinar yang engkau belanjakan, engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang engkau infakkan untuk orang-orang miskin, 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, ibu, istri, dan anak, ya. Yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu, kata Nabi. Riwayat Muslim. Jadi ini dalam konteks keumuman, keluarga lebih utama, orang terdekat lebih utama. Ya. Tapi ketika kita melihat jihad fisabilillah di sana, ya, karena sifatnya adalah wajib kifayah, belum ada yang membantu, maka kita lebih utama membantu mereka. Belum ada, karena mereka dalam posisi yang terzalimi, terjajah, yang kita dengar beritanya tidak ada makanan sama sekali, tidak bisa dapat apapun sama sekali, bahkan mengambil makanan pun mereka ditembaki juga. Nah, kalau itu maka skala prioritas yang utama. Tapi ketika kita lihat sudah ada negara-negara lain yang membantu, skalanya skala besar, skala negara, kita sebagai rakyat biasa, maka skala prioritas kita adalah untuk orang yang terdekat, ya, kepada istri, kepada anak, kepada ibu, kepada keluarga. Bahkan setelah ibu anak, yang itu memang infak wajib kepada mereka, infak yang lainnya itu kita berikan kepada orang terdekat kita yang bukan tanggungan kita. Katakanlah saudara, ya, saudara sepupu, ponakan, paman, bibi, ya, tetangga, itu juga yang kita bantu mereka. Jadi kita tinggal menilai, ya, nanti kalau ternyata bantuan ke saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza sudah stop, sudah tidak ada lagi sama sekali, maka kita harus berpikir termasuk orang yang berinfak untuk mereka. Tapi seandainya seperti kondisi sekarang ini, sudah mulai banyak negara dan level negara pun di Indonesia ini juga sudah membantu. Dan bantuan negara itu bantuan kita hakikatnya. Kan kalau kita bayar pajak, kalau kita taat dengan aturan pemerintah yang ada dalam konteks kewajiban-kewajiban ekonomi kita, maka apa yang dikeluarkan oleh negara Indonesia itu adalah apa yang kita keluarkan. Itu begitu. Jadi kita tidak usah kecil hati kalau seandainya tidak langsung membantu. Kecuali memang kita punya hubungan personal dengan orang tertentu di sana, kita punya hubungan personal dengan rumah sakit, dengan lembaga di sana, dan kita tahu lembaga itu masih dalam kekurangan, maka membantu mereka juga utama. Walaupun tidak lebih utama sekali lagi dibandingkan dengan membantu keluarga. Jadi seseorang itu baru dibolehkan membantu orang lain bahkan kalau kewajiban kepada orang-orang yang menjadi pokok utama dia memberikan nafkah, yaitu ibu, istri, dan anak, sudah terpenuhi, maka barulah dia kepada yang lain. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, sebelum konteksnya keluar ke Gaza, membantu masjid, membantu rumah yatim, membantu panti asuhan, membantu orang miskin, pengemis sekalipun, semua itu nomor kesekian setelah kita membantu keluarga terdekat, tetangga terdekat. Kenapa? Karena penyakit iri hati,
penyakit dengki, penyakit hasad, itu adanya kepada orang yang dekat. Dan justru infak kita kepada orang terdekat dan mereka mengeliminir atau mengurangi hasadnya orang-orang terdekat kepada kita. Kalau orang dari jauh hasad sama kita, ya nggak bisa apa-apa. Dan mungkin tidak ada hasad. Tapi orang yang dekat rumah, orang yang tinggal bersaudara dengan kita, orang yang bersaudara kanun dengan kita, itu bisa ada kemungkinan bersikap hasad dengan kita dan akan berakibat buruk pada kehidupan kita kalau mereka hasad. Terkait tadi gambaran seseorang ya pada saat Umar kan melihat gambaran surga atau neraka yang akan dia datang nanti. Tapi ada juga yang menambahkan bahwa gambaran surga atau neraka itu juga sudah bisa dilihat pada saat dia sudah masuk alam kubur. Jadi ini gimana penjelasannya? Baik, begini, penggambaran surga yang dimaksud adalah bukan penggambaran surga seutuhnya. Kalau seutuhnya tidak bisa kita lihat kecuali setelah kita hadir ada di dalamnya. Atau seperti Nabi pada waktu beliau Mi'raj, itu yang bisa beliau lihat langsung. Adapun yang kita rasakan, bahkan tadi belum di alam barzakh. Ketika akan wafat sekalipun, sudah terbayang gambaran surga. Jadi sudah tergambar kenikmatan-kenikmatan itu. Sudah tergambar tempat yang terang. Kayak kita belum pergi ke suatu tempat, tapi sudah ada brosurnya. Udah kita lihat brosurnya, bagus, ini indah. Udah kita lihat snapshot video shotnya gitu misalnya. Kita belum sampai ke sana. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Jadi orang yang di alam barzakh, orang yang sakaratul maut tadi, itu melihat gambaran surga seperti itu. Makanya hatinya senang, hatinya merindu, hatinya mengharapkan kenikmatan itu. Itu yang dimaksud. Tentu bukan surga dalam arti yang sebenarnya, tapi surga sebagai ya apa namanya snapshot singkatnya lah. Spoiler film. Film. Kalau film-film itu apa trailernya atau apa? Jadi istilahnya gambaran tentang kenikmatan surga itu begitu. Makanya hatinya ada rasa rindu. Yang jelas nanti jadi ada rasa tenang, tentram. Kan orang mati itu biasanya kan merasakan sebuah penderitaan. Kalau dicabut nyawanya itu dia sakit. Nah, tapi orang-orang yang dua golongan tadi, al-muqarrabun atau as-sabiqun al-awwalun dengan ashabul yamin, itu tidak merasakan itu. Nah, dia merasakan ketenangan, kenyamanan ketika mencabut nyawanya. Nah, sedangkan orang kafir atau orang-orang yang disebut ashabus shimal itu merasakan beratnya. Karena yang dilihat itu sudah gambaran tentang mereka nanti ketika masuk neraka akan dijamu dengan jamuan langsung sesuatu yang panas. Nah, itu minuman yang panas, jamuannya juga nggak enak, apalagi yang lain-lain. Betul-betul. Saya kira itu semua juga hanya gambaran. Sekali lagi sebetulnya apa yang digambarkan dalam Al-Quran tentang kehidupan di surga dengan segala kenikmatannya, kehidupan neraka dengan segala macam bentuk kesakitan dan penderitaannya, itu barangkali sesuatu yang bersifat metafora buat kita. Sebagai sebuah penggambaran saja. Bukan hakiki, bukan. Makanya kita namanya ilmu yakin. Berita Al-Quran kepada kita ini membuat kita ilmu yakin. Belum sampai ainul yakin. Ainul yakin mungkin pada saat kita sakaratul maut. Bahkan di antara orang-orang beriman itu, waktu dia sakaratul maut sudah hakul yakin. Dia yakinnya betul-betul. Walaupun belum melihat secara langsung gambaran surga dan neraka itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Mungkin apakah ada perbedaan perintah tasbih di ayat 74 sama 96 sama 96? Begini, sebetulnya perintah tasbihnya sama. Cuma hasil perenungan yang berbeda. Kalau perintah tasbih yang pertama itu adalah hasil perenungan dari cerita Allah tentang keberadaan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Nah, makanya bunyinya apa namanya? Iya, fasabbih bismi rabbikal azim. Itu ya bunyinya. Kita saya lihat. Yang pertama di ayat 74 ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau ayat 74
tasbih ini setelah kita merenungkan 4 burhan yang Allah turunkan kepada kita. Burhan yang menjadi bahan renungan kita tentang air mani yang langsung jadi tercipta manusia, peran manusia sedikit, hanya sekedar berhubungan badan suami istri. Setelah itu urusan Allah sampai akhirnya menjadi janin, menjadi jabang bayi, lahir ke muka bumi. Kemudian burhan yang kedua tentang tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang kita cuma nanam biji, tanam benih, barangkali cuma sedikit kasih air, pupuk, nah itu dia tumbuh besar, berbuah, berbunga, bukan urusan kita. Burhan yang ketiga tentang air yang turun dari langit, yang ketika dia diuapkan dari air laut, masih asin, ketika dia di atas, dia mungkin dirobah zatnya, sampai turun ke bumi, dia menjadi tawar. Allah pertanyakan kita, bayangkan kalau air yang turun dari langit itu adalah air yang asin, mengandung garam. Apakah kita bisa terpuaskan, hilang rasa dahaga haus kita ini? Tentu saja tidak. Kita disuruh merenung, Allah lah yang menurunkan air hujan itu. Antum anzaltumuhu minal musni am nahnul munzilun. Kaliankah yang menurunkan hujan itu dari langit atau kami, kata Allah. Itu kan adalah Allah. Burhan yang keempat tentang kayu yang khusus ada di padang pasir, yang kalau disentuhkan bisa mematikan api, itu jadi manfaat buat orang-orang yang musafir di padang pasir. Nah, dari 4 burhan itu, sucikanlah Allah Tuhan. Karena dia istimewa menjadikan semuanya itu untuk itu begitu. Sedangkan tasbih yang kedua di ayat ini, yang terakhir ya, kalimatnya, fasabbih bismi rabbikal azim, kita bertasbih bahwa orang-orang yang tadi bersyukur hasil perenungan yang membuat dia menjadi hamba-hamba Allah yang taat, karena itu membuat dia merenung, nah ini dia jadi taat. Dan ketaatan dia terbayarkan di akhirat ketika dia jadi golongan yang pertama, jadi golongan yang kedua, tidak golongan yang ketiga. Dan dia bertasbih karena merasa alhamdulillah selamat, kita golongan yang pertama atau golongan yang kedua. Ada perasaan seperti itu. Jadi bertasbihlah kepada Allah itu, kita bersyukur karena mudah-mudahan kita termasuk golongan yang satu dan kedua, atau paling tidak kita bersyukur karena Allah telah memberitakan ini semua kepada kita, ya, tentang surah Al-Waqiah secara keseluruhan, dan ini surat penutup ini, ayat penutup. Maka kita menjadi lebih tahu dan lebih yakin tentang keberadaan hari kiamat, dan kita mudah-mudahan termasuk orang yang memilih jalan lebih mendahulukan kebahagiaan hidup di akhirat dibanding kebahagiaan hidup di dunia ini. Itu begitu. Jadi punya sikap lebih memprioritaskan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia ini. Itu begitu barangkali. Makanya disuruh fasabbih bismi rabbikal azim. Itu begitu. Jadi kaitannya kalau yang satu tentang burhan ya yang Allah berikan, yang terakhir ini tentang keberadaan kita nanti di akhirat, kita termasuk yang Allah selamatkan. Saya kira itu, Allahu a'lam. Jadi kalau saya melihat itu kan mengenai Wa innahu laqasamun law ta'lamun azim. berarti kemampuan melihat kekuasaan Allah yang amat. Iya, kalau ini kan sebenarnya kabarnya ayat sebelumnya mereka nggak bisa membaca Al-Quran dalam nenek Al-Quran dan golongan satunya. ya, Gitu. Jadi saya sih lihat tasbih kita karena kita Allah dianugerahkan kemampuan untuk lihat kekuasaan Allah. ya. Dan saya lihat ini kayaknya Ya. saling berulang. Ada situ Ya. kan? Begini, tasbih itu kan artinya kita menyadari kekurangan kita dan kita akui kesempurnaan Allah. Sebetulnya tasbih itu di situ. Jadi arti tasbih itu adalah pengakuan akan ketidakberdayaan kita, ya, sekaligus pengakuan akan kekuatan, kekuasaan dan kehebatan Allah. Nah, burhan tadi itu kekuatan, kebesaran Allah mengkaruniakan nikmat itu semua kepada kita. Yang burhan. Ya, tentang awal sudah sampai di kelompokkan. ya, apa-apa. Betul. Jadi kayaknya kita di bawah
ke ujung situ. Saya lihat apakah begitu, Pak? Di akhir ini kan, pada saat jauh di rombongan kita nggak bisa apa-apa. Ya, sebetulnya penggambaran tentang Pas video antara dua pemahaman kita bisa membayar atau sama-sama pemahaman kita bersama. ya bisa juga dibahasakan begitu. Yang jelas ketika Allah membahasakan nyawa di kerongkongan itu untuk memberikan kesadaran lebih kepada orang-orang yang mungkin disentuh hatinya dengan burhan tadi masih belum sadar juga. Akhirnya Allah sentuh dengan hal yang pasti akan dialami oleh dirinya, yaitu mati. Dan matinya pun bukan mati dirinya dulu, mati melihat orang lain. Makanya kita disunahkan juga ziarah, disunahkan datang kalau ada orang yang meninggal dunia, kita menziarahi dia, kita datang takziah kepadanya supaya kita ingat kepada kematian. Kata Nabi, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat pemusnah segala kenikmatan. Karena dengan kita datang ke kuburan, dengan kita datang kepada orang yang mau mati, dengan kita datang lihat orang yang sakaratul maut, dengan kita datang kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka itu akan menjadikan sesuatu buat kita jadi lebih ingat kepada kematian dan lebih punya kesadaran. Itu aja barangkali. Jadi, karena itulah apa namanya, si kisah tentang orang yang akan wafat ini diabadikan di dalam ayat-ayat terakhir di surat Al-Waqiah ini.